Pesantren Modern Primago hadir dalam upaya membentuk dan menanamkan 4M kepada para santri dan santriwati. 4M tersebut adalah mental, mindset, materi, dan menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Akbar Zainuddin di YouTube channel FPA Gontor Hikayah Pesantren. Kali ini kita ke Depok, Pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago. Pesantren ini unik, menarik, dan perkembangannya luar biasa. Berawal dari bimbingan masuk gontor, bimbel masuk gontor, berdiri pada 2016, lalu kemudian pelan-pelan berubah menjadi pesantren. Didirikan oleh dua orang, Ustadz Nur Julizar, alumni gontor angkatan 1999, dan Ustadz Awaluddin Faj, alumni gontor tahun 2006. Kita akan ngobrol dengan pimpinan pesantren Leadership Darut Tarqiyah Primago Depok, Ustadz Awaluddin Faj. Assalamualaikum Ustadz. Kaifal hal? Waalaikumsalam, Pak Akbar. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Posisi di mana ini? Alhamdulillah di kantor, di pesantren. Ustadz Awal, bagaimana cerita perjalanan pesantren Primago ini dari awal? Ini jazakallah Ustadz Akbar, ya, ini suatu fursah gol ya, ini yang ditunggu-tunggu ya kalau berbicara tentang dunia perbimbelan ya, karena memang dulu sangat sering kita dengar bimbingan masuk gontor, karena itu di era 2000, mungkin 2019-an ya. Tapi jauh sebelum itu cikal bakal program bimbingan ini kan tercetus ya, walaupun sudah ada beberapa dari 2012 ya, itu ada walaupun hanya bersifat personal ya. Tapi cikal bakalnya 2013 setelah Gontor 2 itu tidak jadi pesantren persiapan ya, dan 2014 itu menjadi full KMI murni ya. Akhirnya banyak orang tua yang mencari bimbingan tentu karena emang dulu belum ada pergerakan bimbingan-bimbingan yang mungkin saat ini yang masih bertahan ya. Arahnya adalah mencari alumni yang mau mengajar. Alhamdulillah kala itu ya di 2013 masuk 2015 ya, kami dengan kawan-kawan di Depok ya tergerak. Kenapa? Karena banyak orang tua yang meminta untuk diajarkan. Akhirnya tercetuslah bimbingan kala itu ya, masih sifatnya regional yang ada di Depok bersama teman-teman IKPM ya. Alhamdulillah dari 2015 terus habis itu 2016 ya, alhamdulillah saya dipertemukan dengan Ustadz Nur Julizar alumni 99. Ketika itu ya Mas, kalau nggak salah itu ya mungkin Bang Ustadz Akbar tahu ya dinamika kala itu di teman-teman grup IKPM ya, 2016 itu akhirnya saya dipanggil sama Ustadz Nur Julizar ya, saya datang karena saya dari Depok datang ke Cengkareng. Ketika itu beliau masih di BMT Cengkareng ya, beliau menyampaikan lah, antum ya, walaupun saya di Gontor tidak pernah ketemu beliau gitu kan, cuma pernah interaksi dengan beliau itu ketika masih ada Kosagon. Saya ketemu beliau ya, alhamdulillah cuma ya sebatas saya hello saja, tapi nggak secara personal dan yang lainnya. Dan di 2015 ya saya di Japri sama beliau. Setawal bisa datang ke Cengkareng ya, namanya saya junior ya, dipanggil senior itu Samina Watokna kan. Kalau dipanggil Ustadz Akbar ini saya Samina Watokna gitu.
Jadi kala itu ya karena emang alhamdulillah interaksi dengan teman-teman Jaros ketika itu juga sama. Ketika saya melihat para senior yang memanggil ana samina wa ta'na. Kenapa? Karena memang ada hal yang dalam prinsip itu suatu saat saya akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa mengantarkan kepada sebuah kesuksesan. Dan kakak-kakak kelas ini dia punya pengalaman yang luar biasa, mencapai kesuksesan itu pasti dengan pengalaman yang luar biasa, sehingga ketika dipanggil oleh para senior itu saya samina wa ta'na. Hal silaturahmi ini ya yang saya ingin. Nah, akhirnya ketemu dengan Ustadz Jar di Cengkareng ya, dan beliau menyampaikan gimana kalau seandainya bikin bimbel. Saya sampaikan, bimbel apa Ustadz? Bimbel masuk Gontor. Wah, saya agak ngeri-ngeri sedap gitu kan ya. Kenapa? Karena ini bagian dari komitmen gitu. Saya juga udah terikat dengan teman-teman IKPM di Depok ketika itu. Dan wah, kalau bikin bimbel lagi ya saya akan discuss dulu dengan teman-teman Bang. Karena saya nggak akan merusak sebuah prinsip dan komitmen gitu. Tapi kalaupun nanti antum mufakat, ya, syaratnya adalah antum siap nggak membiayain anak-anak yatim untuk ke Gontor. Nah, saya pikir saya nggak tahu beliau punya pecinta anak yatim gitu kan, ya. Nggak taunya beliau siap gitu kan. Saya siap membiayain. Wah, berarti luar biasa nih sosok beliau gitu kan. Dan saya ngeliat biografinya, oh rupanya beliau punya lembaga yayasan pencinta anak yatim gitu kan. Dan beliau ceritalah, kita setiap tahun ada anak-anak yatim yang kita kirimkan ke Gontor, tapi minimnya monitoring sehingga akhirnya banyak ada anak-anak yatim itu yang berguguran di tengah jalan. Akhirnya saya bilang, wah ini sayang kalau saya tidak di-manage dengan cuma anak masih belum bisa jawaban Bang. Nanti insya Allah saya akan rembukan dulu dengan teman-teman. Sepulang dari Cengkareng ya, anak dengan tim-tim Asabikunal Awal itu saya bilang, Bang kalau anak bikin bimbel mandiri gimana ya? Nah, teman-teman pada support itu ya, ahsantum gitu kan. Jadi akhirnya dari situlah saya bilang, ya udah Bang, Bismillah, komitmen, habis itu MOU ya, dan harapannya setiap tahun bisa ngirim anak yatim. Akhirnya beliau mufakat, ya muncullah adalah Primago. Beliau adalah menginisiasi nama Primago itu ya. Dan akhirnya saya manage ya. Satu kata yang luar biasa ketika itu Ustadz Jar yang saya pegang ya. Untung alhamdulillah, gak untung gak jadi masalah. Tapi ini siar pondok. Insya Allah Ustadz. Akhirnya bermulailah privat masuk Gontor Ustadz. 2016 ya, privat masuk Gontor ya, walaupun kita mulainya di 2007. Ya, jadi 2016 ketemu MOU, habis itu saya bikin perencanaannya itu, pertemuannya berapa kali, terus modulnya yang dipakai kira-kira apa ini yang tidak menyusahkan orang guru-guru, dan yang kedua bagaimana strateginya, kita tidak pernah ketemu tapi pembelajarannya berjalan secara maksimal. Karena konsepnya privat. Nah, alhamdulillah tuh. Nah, jadi keluarlah buku modul jurus ampuh menjadi santri. Nah, 12 pertemuan sampai 24 pertemuan ya. Ada pendampingan, ada soal-soal. Ya. Akhirnya dimulailah dari situ tuh. Alhamdulillah responnya banyak, Ustaz. Dari Surabaya, dari Malang, dari Bogor. Ketika itu di tahun pertama kita ngembangin hanya privat karena bukan bimbel. Privat masuk Gontor karena Primago ya, ini privat masuk Gontor itu hampir 60-an yang ikut program. Habis itu buku terjual, guru-guru alhamdulillah, dan ketika monitoring ke orang tua alhamdulillah tidak ada komentar yang negatif. Semuanya pembelajaran sangat puas. Nah,
Dan alhamdulillah dari program tahun pertama kita sudah bisa memberikan 4 anak yatim yang kita beasiswain ke Gontor. Dan ketika itu saya bikin laporannya dan kita itu masih ada surplusnya, Ustaz. Ya, dan ini cukup ini. Ustaz Jar kaget kan? Karena Ustaz Jar sendiri masrahin semuanya. Saya bilang ketika laporan di akhir tahun, Ustaz Jar, ini laporannya, terus habis itu ini profitnya, kita sudah mengcover anak yatim 4, sudah ada program berkurban di tahun ini sudah kita alokasikan, ya. Sarjar kaget gitu ya. Sarjar bilang, lah, antum serius saja mikirinnya ya, gitu kan. Nah, saya bilang kalau kita ini karena memang didikan di koor sama di Sektas Rektorat Unida, semuanya harus tertulis, tertata, terukur, ya, dan tercatat, terdokumentasi. Dan ini menjadi spirit kita memulai apapun itu, ya. Alhamdulillah, Ustaz Jar makin percaya ketika itu. Ya sudah kalau gitu, Bismillah kita seriusin Ustaz. Itu Alhamdulillah dari sebentar. 6, jadi tahun pertama 60 orang. Itu di 60 mana orang. tempatnya? Nggak ada tempat Ustaz, hanya online saja. Nggak punya tempat. Saya ke Bang Jar itu cuma per 3 bulan laporan, kadang-kadang laporan via WA. Dan saya tidak pernah ketemu dengan guru-guru. Jadi pembelajarannya gimana maksudnya? Pembelajarannya adalah privat. Jadi saya selalu, karena guru datang ke rumah. Oh, jadi Iya. siapa yang mau belajar, antum koordinasikan dengan guru, gurunya datang ke rumah. Guru datang ke rumah. Dan di situ sudah saya kasih SPK-nya, Ustaz. Hak dan kewajibannya, berapa kali pertemuan, terus habis itu cara laporannya seperti apa, perkembangan anak seperti apa, itu lengkap itu. Oh, jadi sistemnya pertama kali privat, guru datang ke rumah. Datang ke rumah. Oke. Iya. Setelah itu. Dan alhamdulillah animonya kan kalau udah orang tua trust itu kan luar biasa saja. Jadi apapun yang diinformasikan Primago, mereka ikut. Termasuk program camp, termasuk program pendampingan bulan Syawal ketika itu orang tua pada ngikut itu. Alhamdulillah di situ dari privat, orang tua puas dengan program, dan juga ada program orang tua yang saat ini programnya 12 pertemuan. Kalau anak saya ini cukup 2 pertemuan dan dirasa mampu, boleh tidak ikut lagi nggak? Boleh, Bun. Tinggal belajar mandiri dari modul. Modulnya, punten apa? Oke. Apa judulnya itu? Ini modulnya nih. Apa aja judulnya modulnya? Modulnya semuanya ada doa-doa, terus ada komunikasi bahasa Arab untuk santri-santri baru, terus habis itu ada berhitung angka, berhitung soal bahasa Indonesia, terus ada latihan imla, ada review soal-soal dari tahun ke tahun. Jadi ini paket komplit ini. Sehingga saya mikir, saya nggak ingin guru-guru itu dia harus mencari modul-modul yang lain. Kan banyak ya, berhitung nyari buku sendiri, bahasa Indonesia nyari sendiri gitu kan. Saya nggak ingin itu, dan saya nggak ingin guru-guru terbebankan administrasi. Jadi semuanya sudah dibuatkan 12 pertemuan. Teman-teman ketika selesai ngajar tinggal difotoin aja, Ustadz saya sudah selesai 4 kali pertemuan, baru ditransfer. Dan ini alhamdulillah mahasiswa-mahasiswa itu banyak Ustadz yang, Ustadz, boleh nggak Ustadz buat bayar kuliah? Boleh. Yang penting dia sudah pernah mengajar sekali, habis itu kita cover untuk biaya kuliahnya, dia membayarnya dengan mengajar. Dan ini responnya luar biasa, teman-teman ketika itu, ya, animonya makin tinggi, ya, sehingga makin banyak yang mendaftar untuk menjadi guru Primago. Oke. Karena ada SPK-nya, ya, surat perjanjian kerjasama, 12 pertemuan, 24 pertemuan, ya. Terus 4 kali pertemuan fee langsung ditransfer,
tidak ada cacat. Nah, kalau ada responnya bagus, itu dapat bonus, Ustaz. Betul. Alhamdulillah 1 tahun pertama, ya tahun kedua berubah menjadi privat jalan, bimbingan kelas jalan. Kenapa? Karena banyak orang tua yang pengen program kelas. Rutin ya? Nah, ya. Dan ketika itu hampir kita bisa membuka hampir 6 titik itu, Ustaz. Oh, tidak hanya di satu titik tahun kedua itu? Tidak hanya di satu titik. Nah, strateginya seperti apa agar terbuka ini biar buat teman-teman juga strategi pembelajaran ya ini untuk memudahkan, karena memang banyak teman-teman yang kesusahan mencari tempat untuk program pembelajaran ya. Ketika itu mic-nya adalah ya, ketika ada orang tua yang ingin program klasikal, saya bilang, Bun, di rumah bisa nggak dipakai untuk 3 sampai 5 orang? Bisa, Ustaz. Boleh nggak kalau tempat Bunda dipakai tempat untuk pembelajaran? Boleh. Berarti saya carikan anak-anak yang terdekat di situ dan program kelas buka di situ. Jadi program kelasnya ada rumah calon wali santri, ada masjid atau musola, atau ada tempat-tempat yang emang diinisiasi oleh lembaga atau orang tua. Sehingga alhamdulillah banyak animo ya, privatnya tetap jalan, bimbel kelasnya tetap jalan. Di daerah dan mana? Alhamdulillah ada beberapa. Di daerah mana saja? Ada di Jakarta kelas ya. Ada di Jakarta Timur, ada di Jakarta Utara, ada di Jaksel, ada di Bandung, terus ada di Jogja, ada di Depok, ada di Bekasi, ada di Semarang, dan sempat ketika itu sampai hampir ke 17 titik, Ustaz. Kita membukanya ke 17 titik. 17 titik. 17 titik. Iya, 17 titik. Itu di mana aja? Ada di Semarang, Surabaya, Sidoarjo. Oh, seluruh Indonesia itu? Ada di Malang. Iya. Oh, oke. Tapi ya makanya yaitu rumah ya, gitu ya. Terus skemanya kerjasama. Oke. Jadi walaupun itu rumah, tetap bisa dihitung untuk kebersihan, untuk listrik. Walaupun terkadang banyak orang tua yang baik, Ustaz, saya terima tapi saya kembalikan. Nah, ini banyak. Jadi tahun kedua mulai berkembang. Mulai mengembangkan. Terus ya, perkembangan ya. Dan alhamdulillah dari berkahnya di situ yang tidak punya tempat, alhamdulillah kita bikin salah satu event tentang upgrading skill guru, dan alhamdulillah ada orang tua yang ikut. Saya bilang, lah Bun, Bunda kan bukan guru, nggak apa-apa Ustaz, saya pengen belajar. Disinilah setelah terakhir disampaikan tuh yang ngisi ketika itu Bang Abu juga ngisi itu. Nah, di akhir kita bilang siapa yang punya tempat yang mau diwakaf pakai, kita akan bikin kelas. Beliau punya ruko, Ustaz, di Kelapa II, dan dia bilang, Ustaz, ruko 2 lantai pakai saja. Akhirnya akhirnya bukalah itu. Sebagai pusat senternya itu ada di Kelapa II dan beberapa titik-titik yang untuk program bimbel kelas. Nah, dari situ banyak, Ustadz, yang dari Jakarta, dari Bekasi datang ke tempat kita. Cuma parkirannya nggak muat. Ya. Kalau udah hari weekend Sabtu Minggu itu penuh, itu nggak muat. Akhirnya di 2019 kita mencari lokasi yang emang untuk akses parkir luas. Sehingga dari Kelapa II saya bilang, Bun, mohon izin, kemungkinan kita cuma setahun di situ karena akses parkir. Kita mau doanya kita pengen cari rumah yang emang akses parkir muat nih. Karena kita targetin bisa 100 mobil muat gitu. Kita mencari, alhamdulillah dapat di Palem Ganda Asri. Itu konsepnya adalah rumah dan lebih luas lagi karena memang nanti kita bikin Primago Camp and School. Jadi Jumat diantar, jadi privat jalan, bimbel jalan, terus habis itu kita bikin pesantren weekend. Oh, oke. Jumat dianterin, hari Ahadnya dijemput, Ahad siang, habis makan siang. Yang ikut, alhamdulillah saat ini
animonya luar biasa tuh. Sampai bener-bener kita pengen yang parkir itu sampai 100 mobil, betul. Yang ikut tuh sampai 100 orang. Tiap Dan tahun. alhamdulillah di sini di setiap kan kita mengadakan di per bulan ya. Jadi 4 kali 12 pertemuan, 1 bulannya 4 kali, berarti 3 bulan programnya itu. Nah, alhamdulillah banyak yang ikut, responnya bagus. Nah, dan dari sinilah cikal bakal program pertama, yaitu pesantren modern Primago sebelum menjadi Darut Tarqiyah. Ya, pesantren modern Jadi, Primago. Itu bagaimana? Di awal kita nge-brandingnya itu, Ustaz. Dari Primago Camp and School nge-branding menjadi pesantren modern Primago. Itu kapan mulainya? Itu di 2019. Oh, mulainya 2019. Ya, untuk yang program asrama ya. Karena efek dari pesantren weekend di tahun 2018-19 itu efeknya bagus, akhirnya banyak orang tua yang, Ustaz, kalau seandainya anak saya dititipin 1 bulan gimana? Nah, kan kita punya cuma sewa satu rumah sih, Ustaz. Ya. Wah, kalau dititipin 1 bulan sayang, Bun. Gimana kalau seandainya dipindahin? Nah, kita sebenarnya bukan pengen diseriusin saja, biar nggak jadi kan gitu kan. Kalau setelah dipindahin kan orang tua mikir kan, dari sekolah pas dipindah kan mikir kan gitu kan. Tapi qadarullah, orang tua, ya Ustaz, anak saya pindahin. Pindahin tuh maksudnya gimana? Jadi ketika berubah menjadi pesantren Primago School itu, jadi Primago School itu semuanya pindah, Ustaz. Jadi kita mulai dari kelas 5-6 SD berbasis asrama, sama kelas 7-8-9 berbasis asrama. Berarti kan pindah kan, dari sekolah sebelumnya pindah ke Primago. Oh, kelas akhirnya itu di Primago. Iya, betul. Oke. Dan saya pikir itu responnya sedikit gitu. Nggak taunya orang tua pada berbondong-bondong tuh pindah. Karena efek dari pesantren weekend yang Jumat Sabtu Ahad, anaknya mulai rajin sholat, tidak kecanduan gadget, terus habis itu santun, habis itu mau bantu-bantu di rumah, sholatnya sudah tidak harus ditegur lagi gitu. Dari efek tersebut banyak orang tua yang respon, wah ya sudah dipindahin. Jadi ada yang kelas 5 dipindahin, Ustaz. Oke. Akhirnya kan kita bingung, nah, kalau anak kelas 5 dipindahin, ijazahnya bagaimana? Ya. Nah, akhirnya kita, karena emang di sini akses link di Depok ya kita cukup bagus ya, akhirnya kita kerjasama dengan PKBM. Jadi ijazahnya paket A dan paket B. Paket A dan B. SD, paket B. SMP ya. Setara ya. SD SMP. Dan orang pun tidak mempermasalahkan. Mau paket A, mau paket B, yang penting ijazah. Bisa melanjutkan. Bisa melanjutkan, gitu kan. Nah, alhamdulillah 2 tahun kita nginduk di program paket, dan itu mitra salah satu orang tua murid ya. Dan akhirnya tahun ini sudah punya sendiri PKBM Primago Indonesia, ini udah jalan di tahun kedua ya. Dan alhamdulillah dari Primago PIS, Primago Islamic School, terus kita sowan ke guru-guru Gontor yang menyarankan ya brandingnya jangan bimbel tapi pesantren. Udah banyak kok pesantren-pesantren alumni yang dulunya berawal dari bimbingan calon pelajar. Belum nyebutin Arisalah, terus habis itu Wali Songo Ngabar, terus ya banyak lah disebutin beliau udah. Nah, antum udah memberanikan diri untuk memulai untuk program pesantren. Karena emang ada dukungan dari guru-guru yang ada di Gontor, ya alhamdulillah ya kita memberanikan dari Primago Islamic School menjadi pesantren modern Primago, PM Primago. Nah, dan alhamdulillah ya kalau habis itu di 2022 ya menjadi pesantren leadership Darut Tarqiyah Primago. Karena kita sowan ke Bapak pimpinan, habis itu ke Kiai Masyudi ya, kalau pesantren
Primago ini apa? Nggak ada ininya, bingung orang. Kalau bisa ada, akhirnya muncullah dari pembina itu Darut Tarkiyah ya, sebagai tempat peningkatan. Dan alhamdulillah banyak alumni-alumni yang keluaran dari kita untuk program pesantrennya ketika ke Gontor. Ini alhamdulillah bagus-bagus Ustadz, ada yang jadi ketua asrama, ada ketua M4, ada jadi ketua OPPM, yang saat ini juga ada yang jadi ketua koordinator. Responnya bagus dan anak-anaknya luar biasa. Dan akhirnya ketemu Prof Amal, ya diarahin lah, ya sudah, antum ini kiblatnya harus muadalah. Nah, lebih enak ngebangunnya, nggak usah nyari yang lain. Ya. Nah, karena saya bilang, tapi saat ini kita masih belum bisa Ustadz untuk izin muadalah. Kenapa? Karena tempat masih sewa. Oke. Karena syaratnya pesantren kan harus pemilik sendiri ya, dan sebagainya ya dari Ya. administrasi. Nah, terus yang punya peluang dapat izin itu hanya PKBM. Akhirnya yang kita dorong adalah PKBM. Tapi alhamdulillah ini karena memang berkahnya silaturahmi, doa para guru-guru dan kiai, dan alhamdulillah di tahun 2021 itu alhamdulillah kami dari pesantren bisa ngebebasin lahan seluas 7.140 ya, kalau dihitung 7.200 ya. 7.200 itu di Kampung Kobak Elak, Rumpin, Bogor. Di Rumpin ya? Masya Ya. Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kemarin sudah peletakan batu pertamanya Ustaz. Mohon doanya semoga Allah mudahkan ya. Allah lancarkan dan insya Allah ini sudah mulai bergerak untuk pembangunan. Karena hitungannya ini Primago udah sewindu pergerakannya Ustaz. Ini pas ini momentum sewindu ya. Kita dari 26 Juli 2016 sampai sekarang 26 Juli 2024 ini udah 8 tahun. Sehingga moto di 8 tahun ini bertumbuh bermanfaat tanpa batas. Dan ini Satjar yang menginisiasi, dan memang momen Primago ini memang pas kita samakan dengan kelahiran beliau. Beliau juga di 20 ya, Senur Julizar 26 Juli 1977 ya. Nah, jadi biar ini jadi legacy beliau ya, dan semua ini menjadi jariah beliau. Dan ini perjalanan dari Primago Ustaz, dari privat, bimbel, habis itu pesantren weekend, habis itu Primago Islamic School, habis itu PM Primago, dan silaturahmi kembali menjadi pesantren leadership Darut Tarkiyah, sehingga ini menjadi cikal bakal untuk peningkatan. Alhamdulillah. Tidak hanya untuk ke Gontor saja Ustaz, di tahun kemarin, tahun kelima, ada anak-anak kita ini yang meneruskan ke Al-Maktuk yang di Sukabumi. Terus ada juga anak-anak kita yang lulus ke Al-Azhar Mesir untuk Mahat Al-Buusnya. Ada 3 anak yang melanjutkan ke sana. Terus sisanya banyak yang pastinya tentunya kita ke Gontor. Makanya tahun kemarin alhamdulillah kita membawa kurang lebih 105 anak yang ke Gontor. Jadi ketika ketemu dengan PPI KPM, ketika ditanya berapa santri kamu yang daftar, alhamdulillah Ustaz, ada 105 anak. Nah, ditanya habis di sana katanya gitu. Insya Allah setiap pesantren sudah Allah takdirkan jumlah santrinya. Jadi kita dorong semuanya ke Gontor. Ya, harapannya semua ini menjadi wasilah kebaikan buat kita sebagai tim pelaksana di Primago, dan berharapnya adalah ketika inputnya itu baik, insya Allah, dan berharap outputnya bisa lebih baik daripada kami guru-guru yang ada di sini. Karena doa kami semuanya anak-anak Primago ini bisa lebih hebat, lebih sukses daripada guru-guru yang ada di sini. Itu Ustaz. Jadi kalau sampai sekarang itu programnya seperti apa tuh? Kalau sekarang program pembelajaran di tingkat kelas 5 dan kelas 6 SD itu masih. Terus habis itu masih Ustaz. Masih ada beberapa anak-anak kita, dan ada di program kelas 7, 8, 9. Jadi kalau yang kelas 7, 8, 9 ya itu karena memang anak-anak banyak orang tua Ustaz, biarkan anak saya SMP-nya di Primago dulu, nanti SMA-nya biar ke Gontor. Berharapnya kan dulu kan pengennya anak-anak ini
santri-santri kita ini biar dapat didikan di Gontor Ustaz, untuk mungkin tingkat SMA-nya gitu. Ya. Cuma ketika kita silaturahmi ya nggak usah, biarkan ada produk ciri khas Primago. Jadi Primago harus bikin SD, SMP, SMA. Jadi muadalahkan SMP, SMA-nya. Nanti baru dari situ baru ke Unida. Nah, kalau dulu kan mikirnya SMA-nya biar ke Gontor, biar dapat leadership-nya dapat gitu kan. Cuma kata para pimpinan ya harus punya ciri khas sendiri. Udah dimuadalahkan. Nanti setelah dari situ nggak apa-apa keunidakan, itu insya Allah hampir sama kan. Nah, jadi saat ini alhamdulillah ada satu anak yang SMA-nya di Primago. Oh, ada di Primago. Ada, ya? Tahun ini ada satu anak. Sampai sekarang berarti berapa orang santri yang ada? Kalau santri yang ada, putra itu 42 kurang lebih, putrinya 36 sekian. Itu yang 70-an. 70 ya. Itu yang nanti akan dipindah ke Rumpin semua berarti? Insya Allah Ustaz. Cuma kan pembangunan perkiraan sekitar 2 tahun lah. Kita ngambil momentum historinya kayak Gontor. Jadi 1926 berubah menjadi KMI 1936 ya. Dengan 10 tahun. Pas 10 tahun. Kita berharap ya rencananya pas 10 tahun biar momentum itu pas. Nah, semoga di 10 tahun Primago semuanya santri putranya pindah ke Rumpin, karena memang yang di Rumpin khusus untuk putra. Oh ya, putra dulu ya. Kalau yang putri ini masih ikhtiar ya. Semoga dapat tanah wakaf, atau ya antum kalau mau berwakaf juga boleh ya, kalau punya tanah di Depok ya. Fair. Insya Allah kampus putrinya targetnya di Depok insya Allah. Mudah-mudahan yang melihat video ini ada yang tergerak hatinya untuk mewakafkan tanah di Depok buat kampus Santren Putri ya, Primago. Ya. Amin ya Rob, amin. Ke depan berarti sistem pendidikan dan pengajarannya seperti apa, Sir? Santren Muadalah, Sir. Muadalah itu bagaimana? Seperti KMI Gontor ya. Jadi saat ini kan kurikulumnya hampir sama pelajarannya kayak Gontor ya, walaupun ada beberapa muatan lokal, modul-modul yang emang kita bikin sendiri. Jadi itu dauh-dauh dari para guru, para kiai yang di Gontor, insya Allah kita ngikut Ustaz, karena memang kita mencari keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Dan insya Allah kurikulumnya sama seperti di Gontor ya. Karena alhamdulillah yang kemarin yang santri-santri kita lulusannya yang di Primago, alhamdulillah bisa ikut akselerasi ke kelas 2, itu alhamdulillah banyak. Terus ada juga anak-anak kita yang langsung naik ke akselerasi di kelas 3, itu juga alhamdulillah banyak. Ada juga yang dari kelas 1 intensif langsung naik ke kelas 3 intensif, itu alhamdulillah banyak. Ini menjadi spirit bahwa ya apa yang kita berikan, apa yang kita sampaikan, ya alhamdulillah ini masih satu lingkup dari materi-materi apa yang ada di Gontor. Terus next plan bagaimana ini Santren leadership ya, Darut Tarkiyah Primago ini? Ya. Tentu kedepannya ya kita, karena emang sintesa yang kita adopsi ya, kalau di Gontor kan ada sintesanya, ada Al-Azhar, saat ini Ketan, Sanggit gitu. Ya. Kalau di kita sintesanya ada 2, Ustaz. Yang pertama itu adalah sintesanya kami adalah Gontor dengan program wakafnya yang sangat luar biasa ya. Terus habis itu mencetak para penggerak yang luar biasa. Ya. Tentu ini spirit ini yang tidak boleh kita hilangkan, nilai-nilai, karena mayoritas yang di Primago adalah alumni Gontor ya. Dan yang kedua sintesanya adalah Al-Azhar. Ini yang kita ambil bukan Al-Azhar yang di Kairo, tapi Al-Azhar yang ada di Indonesia dengan sistem dia duplikat, profesional, manajemen yang luar biasa ya. Dengan harapan kedepannya Primago juga bisa membuka beberapa cabang, tapi tetap satu impian, satu visi misi ya, sesuai dengan kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap berjiwa pesantren.
Gitu saja. Terakhir nih, Iya, Ustaz. kalau wali santri masyarakat yang ingin menyekolahkan anaknya di Primago, ini bisa lihatnya di mana, Ustaz? Alhamdulillah kalau untuk yang di media Ustaz, tinggal ketik Primago atau pesantren Primago atau pesantren leadership Darut Tarqiah Primago di Google, insya Allah sudah menguasai nih Ustaz ya. Atau mencari bimbingan ya tinggal diketik bimbingan masuk gontor di mana ya tinggal diketik, insya Allah diarahkan ke website kami ya. Dan ayah bunda yang ingin memasukkan putra putrinya untuk pesantren persiapan ya kami bisa membuka diri atau masih membuka pendaftaran untuk program kelas persiapan baik yang ke pesantren modern maupun ke pesantren yang ada di Jabodetabek maupun yang ke Al Azhar Mesir. Jadi alhamdulillah kita masih membuka Ustadz. Jadi di website sudah ada ya atau pokoknya di website itu sudah ada Ustadz berita-berita tentang Primago insya Allah. Oke. Satu lagi saya lupa nanya ini. Ini Gontor 2 kan sekarang bimbel. Itu Kelas jadi bagaimana? pesantren persiapan Ustadz. Itu bagaimana? Ya, alhamdulillah kemarin juga kita silaturahmi ke Gontor 2, Ustaz. Ketika kita berkunjung ke Gontor, ya kita menyampaikan jumlah murid kami dan alhamdulillah semuanya bergerak untuk syiar pondok. Untuk ya emang saat ini ya banyak juga anak-anak kita yang kelas 6 SD-nya di sini yang lanjutin ke Gontor 2 juga kita persilahkan. Bahkan ada yang daftar di kita dari Klaten, saya sampaikan, Pak, kalau di Primago boleh, tapi ada di Gontor 2 yang lebih dekat, ya silahkan. Milihnya Bapak seperti mana silahkan ya. Alhamdulillah tuh, ya udah Ustaz, terima kasih arahannya ya. Tapi alhamdulillah ada yang dari Jogja, nah ini ada yang dari Jogja sekarang dari murid kita, sudah kita sampaikan ke orang tuanya Ustaz. Pak, Bu, kalau dari Jogja itu lebih dekat ke Ponorogo daripada ke Depok. Tapi orang tuanya memilih saya nitip ke Primago saja. Karena emang saya melihat pendidikan yang di Primago atau cerita-cerita, karena emang ada saudaranya yang ke Gontor, pernah ngerasain pendidikan di Primago, akhirnya lebih memilih Primago gitu. Jadi dipersilahkan dan kami meyakinin ya insya Allah setiap pesantren itu sudah Allah tentukan santrinya ya, tinggal bagaimana ikhtiar dan mujahadahnya dan alhamdulillah santri-santri kita juga terus bertambah dan harapannya ya semoga ini bagian dari khidmat dan ini semoga menjadi wasilah kebaikan kita sebagai alumni untuk ikut andil menyiarkan pondok kita tercinta. Tapi memang kalau dimasukin Primago dulu akan lebih siap secara mental itu anak-anak sebelum masuk ke Gontor. Iya, responnya alhamdulillah seperti itu. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ustaz Awal. Waalaikumsalam Ustaz Akbar, jazakallah khair. Ini perjuangan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin amin ya Rabb, amin ya Rabb, amin. Semua ikhtiar antum dan kawan-kawan di Primago. Amin amin ya Rabb. Kapan Nabi Hadza? Syukran lakum. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.